Bab 008. Baik-baik saja, Tuan, jawab Naila lembut. Setelah dari ruang tamu tadi, saya sempat menghubungi beliau. Ayah terlihat sehat dan tidak kurang suatu apapun. Leon mengangguk pelan. Matanya menerawang sejenak sebelum kembali menatap Naila. Kalau begitu, coba hubungi lagi ayahmu sekarang. Naila sedikit bingung. Untuk apa, Tuan? Kenapa tiba-tiba ingin saya menghubungi ayah? Oh. Leon tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Apa tidak boleh? Bukan begitu, Tuan. Naila terkekeh pelan, lalu mengangguk. Baiklah, saya hubungi sekarang. Gadis itu merogoh saku bajunya dan mengeluarkan ponsel. Dengan cepat ia menekan kontak ayahnya dan menyalakan fitur video call. Tak butuh waktu lama, sambungan pun terhubung. Wajah seorang pria parubaya muncul di layar, menatap Naila dengan heran. Naila. Ada apa, Nak? Bukankah tadi kamu baru saja menghubungi ayah? Tanya sang ayah lembut. Tidak ada apa-apa kok, ayah. Jawab Naila sambil tersenyum kecil. Hanya saja, Tuan Leon ingin menyapa ayah. Naila lalu membalikkan ponselnya, memperlihatkan wajah Leon kepada ayahnya. Leon tersenyum sopan dan menyapa. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Wajah sang ayah terlihat terkejut sekaligus senang. Ah, Nak Leon, sore juga. Ayah baik-baik saja. Nak Leon sendiri, bagaimana keadaannya sekarang? 131. Saya juga baik, Pak. Terima kasih sudah menanyakan, jawab Leon tulus. Suara Leon terdengar lebih hangat dari biasanya. Obrolan mereka ringan, membahas kesehatan dan cuaca sore ini. Namun di tengah perbincangan hangat itu, suara ayah Naila mendadak lebih serius. Wajahnya menatap lembut ke arah Naila yang kembali menghadap layar. Naila, katanya pelan namun mantap, kamu harus jaga diri baik-baik, Nak. Ayah tidak selalu bisa mendampingimu. Tapi kamu harus kuat, ya. Jangan takut, jangan menyerah, dan percayalah bahwa Tuhan selalu bersamamu, apapun yang terjadi, kamu harus tetap berdiri. Naila membeku di tempatnya. Matanya berkaca-kaca mendengar kata-kata itu, namun ia berusaha menahan air mata. La menoleh ke Leon yang duduk di sebelahnya. Leon tak mengatakan sepatah kata pun, namun jemarinya menggenggam erat tangan Naila seolah menyampaikan bahwa ia akan menjadi penyangga gadis itu mulai sekarang. Ayah bicara apa sih? Naila mencoba tersenyum meski suaranya terdengar berat. Ayah hanya merasa. Sudah saatnya kamu melangkah sendiri. Tapi jangan khawatir, ayah akan selalu mendoakanmu. Jawab sang ayah dengan suara yang semakin lirih. Ayah. Ucap Naila lirih, nyaris berbisik. Sudah, Nak. Jangan sedih. Ayah tidak kemana-mana, hanya ingin kamu siap dengan segala kemungkinan ucap ayahnya, mencoba terdengar tenang. Percakapan pun diakhiri dengan senyum yang dipaksakan oleh Naila dan salam hangat dari Leon. Setelah panggilan ditutup, Naila menunduk. Diam. Tidak ada suara selain hembusan angin. Leon mengangkat tangan Naila, menggenggamnya erat. Naila. Panggil Leon pelan, suaranya lembut dan penuh perhatian. Gadis itu menoleh, mencoba tersenyum meski senyumnya tampak rapuh. Leon menarik napas pelan, lalu berkata, ayo besok pagi kita ke rumahmu. Naila terkejut sejenak. Ke rumah?
Saya, Tuan. Tanyanya pelan. Leon mengangguk, matanya serius namun penuh kelembutan. Aku ingin menemui ayahmu secara langsung. Dan aku rasa kamu juga akan merasa lebih tenang kalau bisa bertemu beliau. Aku nggak mau kamu menyimpan rasa khawatir sendirian. Naila menatap Leon, tersentuh oleh perhatian yang tulus dari pria itu. Hatinya terasa hangat, seolah seseorang datang untuk menampung semua resah yang sedari tadi ia pendam. Lia, Tuan, terima kasih, ucap Naila lirih, disertai senyum kecil yang kali ini terlihat lebih hangat. Sebenarnya sejak pagi, perasaan Naila memang sudah tidak enak. La sendiri tak tahu apa penyebabnya. Semuanya terasa mengganjal di hati. Dan setelah mendengar pesan ayahnya barusan, perasaan itu semakin menjadi seperti firasat yang sulit dijelaskan, tapi jelas membebani. 132. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Pagi ini, Naila telah bersiap untuk pulang ke rumahnya. Sudah pasti bersama Leon. Sebelum mereka berangkat, Gabi menghampiri Naila dan tersenyum hangat. Naila, sampaikan salamku untuk ayahmu, ya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, ucap Gabi tulus. Naila membalas dengan senyuman, terima kasih, Nyonya. Akan saya sampaikan. Leon sudah duduk di kursi rodanya. Naila pun mulai mendorong kursi itu menuju mobil yang sudah menunggu di depan. Belum sempat mereka sampai ke mobil, suara dering ponsel dari dalam tas Naila terdengar. La segera mengambilnya dan melihat layar ponsel. Nama bibinya tertera di sana. Siapa? Tanya Leon sambil menoleh ke arah Naila. Bibi, Tuan, jawab Naila singkat. La sempat berpikir kenapa pagi-pagi sekali sang bibi sudah menelepon. Namun belum sempat ia menyimpulkan sesuatu, jantungnya tiba-tiba berdebar lebih kencang, seperti memberi isyarat bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dengan ragu, Naila mengangkat panggilan itu. Halo, Bi. Suara di seberang terdengar panik. Naila diam, tubuhnya perlahan melemas. Tanpa sadar, tangannya yang memegang ponsel menurun pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, lalu air mata jatuh membasahi pipinya. Ayah. Gumamnya nyaris tak terdengar. Leon yang sedari tadi memperhatikan ekspresi Naila langsung panik. Nay, ada apa? Katakan padaku. Dengan suara bergetar, Naila menjawab, Ayah, Tuan, ayah masuk rumah sakit. Leon langsung tersentak. Apa? Rumah sakit? Ayo, kita harus ke sana sekarang juga. Dari depan pintu, Gabi yang masih berdiri menyaksikan semuanya langsung menghampiri mereka. Kenapa? Ada apa dengan Naila? Leon yang menjawab, ayah Naila masuk rumah sakit ma. Gabi sontak panik. Tunggu apa lagi? Cepat, kita berangkat sekarang. Mereka bertiga langsung masuk ke mobil yang sudah menunggu. Supir Leon segera melajukan kendaraan dengan kecepatan maksimal. Di sepanjang perjalanan, Naila duduk dalam diam. Matanya sembab, wajahnya pucat. La menatap lurus ke depan, berharap kabar buruk itu tidak menjadi akhir yang menakutkan. Leon sesekali menoleh, tapi tak ingin memaksanya bicara. La tahu, Naila sedang berperang dengan ketakutan dalam pikirannya. Gabi yang duduk di samping Naila menggenggam tangannya. Naila, tenangkan dirimu, sayang.
Ayahmu pasti kuat. Jangan berpikiran macam-macam, ya. 133. Naila hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apapun. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung menuju ruang ICU. Di depan ruangan itu, terlihat sosok yang sangat dikenali Naila. Wajah perempuan itu tampak lesu, matanya sembab. "Bibi!" seru Naila, langsung menghampiri. Mereka berpelukan erat. Tangis Naila pecah dalam pelukan bibinya. "Bibi, bagaimana keadaan ayah?" tanya Naila dengan suara serak. Sebelum sempat dijawab, seorang dokter keluar dari ruang ICU dan menghampiri mereka. "Naila," sapa dokter itu pelan, jelas sudah mengenalnya. "Dok, bagaimana keadaan ayah saya?" tanya Naila tanpa basa-basi, suaranya bergetar. Dokter menarik napas panjang. "Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi, kondisi beliau semakin memburuk. Penyakit gagal ginjalnya memasuki tahap kritis dan kini mengalami komplikasi. Meskipun selama ini sudah rutin menjalani pengobatan, tubuh beliau tidak merespons sebaik yang kami harapkan." Naila seperti kehilangan tenaga di kakinya, tubuhnya limbung. La berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Air matanya kembali mengalir tanpa bisa ditahan. Kritis. "Dok, ayah saya akan selamat, kan?" Dokter menatapnya dalam, tidak memberi harapan palsu. "Kami sedang melakukan semua yang kami bisa, Naila. Tapi, kamu harus bersiap untuk kemungkinan terburuk." Gabi dengan sigap memeluk Naila dari samping, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. "Kamu tidak sendiri, Nay. Kami semua ada di sini untukmu," bisiknya lembut, penuh ketulusan. Leon yang tak bisa bergerak dari kursinya, hanya bisa mengepalkan tangan dan menatap dokter. "Dok, lakukan apapun yang dibutuhkan untuk menyelamatkan ayah Naila. Tolong lakukan. Saya akan bantu semua biayanya." Dokter mengangguk. "Baik, Tuan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin." Setelah itu dokter kembali masuk ke ruang LCU, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyesakkan. Naila masih menangis dalam pelukan Gabi, sementara Leon menatap ke arah pintu CU dengan sorot mata penuh tekad. La tahu betul, ini bukan hanya tentang kesehatan ayah Naila, ini juga tentang perjuangan Naila, wanita yang kini sangat berarti dalam hidupnya. Naila masih setia duduk di bangku tunggu, tak bergeming sejak siang tadi. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia 134. Tetap bertahan. Lata ingin jauh dari ayahnya, seolah kehadirannya di sini bisa menjaga harapan tetap menyala. Leon duduk tak jauh darinya. Pria itu menemaninya tanpa banyak bicara, hanya sesekali menatap Naila dengan tatapan penuh perhatian. Padahal Naila sudah beberapa kali memintanya untuk pulang dan beristirahat. "Tuan, ini sudah malam. Pulanglah, nanti Tuan kelelahan," ucap Naila lirih, suaranya lemah tapi tetap sopan. Leon menoleh pelan, senyumnya tipis namun tulus. "Tidak apa-apa, Naila. Aku akan tetap di sini menemanimu." Naila tak membalas. La hanya mengangguk kecil. Baginya, keberadaan Leon memang sangat berarti. Meski diam, pria itu seakan menjadi sandaran di tengah badai yang sedang ia hadapi. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Rafa muncul sambil membawa paperbag berisi makanan dan pakaian. La menghampiri Leon dan Naila dengan langkah tenang. "Leon,
Ini makanan dan pakaian yang kau minta, ujar Rafa, menyerahkan bungkusan itu. 1. Leon menerima dengan anggukan singkat. Terima kasih, Rafa. Sama-sama. Rafa melirik ke arah Naila yang tampak lelah. Apa aku boleh tetap di sini? Kalau kalian butuh sesuatu, aku bisa bantu. Leon menggeleng pelan. Tidak perlu, Rafa. Pulang saja. Besok pagi kau harus ke kantor. Rafa mengangguk. Kalau begitu, baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Sebelum pergi, Rafa menghampiri Naila dan menepuk bahunya dengan lembut. Kuat ya, Naila. Kami semua mendoakan ayahmu. Terima kasih, Kak Rafa. Ucap Naila pelan, suaranya hampir tak terdengar. Setelah Rafa pergi, ruang itu kembali sepi. Hanya suara detakian dan dengung AC yang terdengar. Leon membuka bungkus makanan yang dibawa Rafa. Lah menata makanan di meja kecil, lalu mendekatkan ke arah Naila. Naila, ayo makan. Dari pagi kau belum makan apa-apa. Naila menggeleng lemah. Saya tidak lapar, Tuan. Leon menarik napas sabar. Kamu harus makan, Naila. Walaupun sedikit. Kalau kamu sampai sakit, bagaimana ayahmu? Siapa yang akan menjaganya? Kata-kata Leon menamparkan kesadaran Naila. La menunduk, menggenggam jemarinya sendiri yang dingin. Benar yang Tuan katakan. Aku tidak boleh lemah seperti ini. Batinnya lirih. Baiklah. Jawab Naila akhirnya. Leon tersenyum dan mulai menyuapi Naila perlahan. Mereka makan dalam diam, tapi suasana tak lagi seberat sebelumnya. Ada sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. Tak lama setelah itu, pintu kembali terbuka. Seorang wanita parubaya masuk bersama seorang pria berpenampilan 135. Sederhana tapi rapi. Itu adalah bibi Naila dan suaminya, yang baru datang dari luar kota. Naila, kamu sudah makan, nak? Tanya sang bibi lembut sambil mendekat dan menyentuh bahu Naila. Sudah, Bi. Baru saja selesai, jawab Naila dengan suara yang mulai pulih sedikit demi sedikit. Sementara itu, Leon menjabat tangan suami bibi Naila. Saya Leon, ucapnya sopan. Saya Romi, pamannya Naila. Terima kasih sudah menemani keponakan saya, ucapan itu tulus, dan diringi tatapan hormat. Tidak masalah, Paman. Saya senang bisa berada di sini untuk Naila, balas Leon. Nak Leon, kamu tidak pulang? Tanya sang bibi. Leon menggeleng. Tidak, Bi. Saya akan tetap di sini menemani Naila. Bibi Naila hanya mengangguk kecil dan tersenyum, tampak terharu melihat perhatian pria itu. Beberapa menit kemudian, dokter masuk ke ruangan. Semua mata langsung tertuju padanya. Maaf, kami hanya ingin melakukan pemeriksaan rutin. Kondisi ayahmu masih belum menunjukkan perubahan signifikan. Namun, kami terus memantau ketat dan melakukan penanganan terbaik. Kata dokter sambil menatap Naila. Naila menggenggam tangan Leon erat saat mendengar kabar itu. La merasa tubuhnya lemas, tapi tak ingin terlihat rapuh. Setelah prosedur kebersihan dan sterilisasi selesai, Naila diizinkan masuk ke ruang ICU dengan mengenakan alat pelindung. La berjalan perlahan menuju ranjang tempat ayahnya terbaring lemah, wajahnya pucat, dipenuhi selang dan alat medis. Ayah, panggilnya pelan.
La duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Ayah harus sembuh, aku tidak mau kehilangan ayah. Tak banyak kata yang bisa ia ucapkan. Hanya air mata yang terus mengalir, membasahi wajahnya. Dadanya sesak, seolah ada beban besar yang menekan dari segala arah. Tapi ia tetap menggenggam tangan ayahnya erat, seakan dari sentuhan itu ia bisa mentransfer semua harapannya. Dari balik kaca, Leon memperhatikan semua itu. Hatinya ikut terhimpit, melihat gadis yang begitu kuat itu menangis. La berjanji dalam hati, akan melakukan apapun untuk mendukung Naila melewati semua ini. 136. Sudah beberapa hari Naila berada di rumah sakit, setia mendampingi sang ayah yang masih belum sadarkan diri. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di ruang ICU, menggenggam tangan ayahnya, berharap keajaiban datang. Pagi itu, seperti biasa, Naila duduk di kursi di samping tempat tidur sang ayah. Suara mesin-mesin medis menjadi latar, seolah detak waktu berhenti bersamaan dengan kesadaran ayahnya yang tak kunjung kembali. Dengan suara lirih, Naila mulai berbicara, meskipun ia tahu ayahnya tak bisa menjawab. Ayah, ini Naila. Ayah pasti bisa dengar, kan? Ayah harus sembuh, Naila belum siap kehilangan ayah. Masih banyak yang ingin Naila lakukan bersama ayah. Masih banyak yang belum Naila ucapkan. Jadi, tolong jangan pergi. Air matanya jatuh, menetes di punggung tangan ayahnya yang masih dingin. Ayah. Kalau ayah lelah, istirahatlah. Tapi jangan lama-lama. Tolong, buka mata ayah. Siangnya, Leon datang kembali diantar oleh Rafa, setelah menyelesaikan urusan mendadak di kantor. Begitu keluar dari ruang Elchu, Naila mendapati Leon sudah berada di depan pintu. Tuan. Panggil Naila pelan, matanya sembab, wajahnya pucat karena kelelahan. Leon segera menggerakkan kursi rodanya mendekat. Bagaimana keadaan ayahmu? Tanyanya lembut. Naila hanya menggeleng pelan. Tak sanggup berkata-kata, hanya air mata yang kembali mengalir di pipinya. Tanpa berkata apapun, Leon menarik tangan Naila dan menggenggamnya erat. Hangat tangannya seakan menyalurkan kekuatan yang Naila butuhkan. Naila hanya menunduk dan membiarkan dirinya bersandar, lelah secara fisik maupun batin. Menjelang malam, tubuh Naila akhirnya menyerah. La tertidur di kursi panjang di depan ruang Elchu. Jam baru menunjukkan pukul 7 malam ketika mimpi itu datang. Dalam tidurnya, Naila mendapati dirinya berada di tempat yang asing, tapi menenangkan. Hamparan rumput hijau, langit biru cerah, dan suara angin yang tenang mengelilinginya. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok ayahnya muncul. Gagah, sehat, dan tersenyum seperti dulu. Naila. Panggil suara itu, lembut dan penuh kasih. Naila berbalik, tertegun. Ayah. Ucapnya lirih, lalu segera berlari ke arahnya. Ayah. Ayah sudah sembuh. Namun, semakin ia berlari, semakin jauh sosok itu. Langkah Naila terasa berat. La mulai panik. Ayah. Tunggu Naila. Jangan pergi. Ayahnya berhenti dan menatapnya dengan senyum penuh damai. Naila, anakku, maafkan ayah. Waktu ayah di dunia ini sudah habis. Tapi ayah tenang karena kamu sudah jadi anak yang kuat dan baik. Jangan bersedih terlalu lama, iya. Lanjutkan hidupmu. Bahagiakan dirimu sendiri.
Jangan lupakan kebahagiaanmu, nak. Tidak, ayah, jangan pergi, Naila belum siap. Tolong jangan tinggalin Naila. Isaknya. 137. Ayah akan selalu di sini. La menunjuk ke dada Naila. Di hatimu. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan menangis lagi, ya. Tiba-tiba, dunia itu memudar. Suara tangis Naila menggema di ruang sepi hingga. Naila, Naila, bangun. Leon mengguncang pelan bahu Naila yang kini menangis dalam tidur. Naila membuka mata perlahan, matanya basah, tubuhnya gemetar. Ayah, gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Leon langsung memeluknya erat. Tenang, aku di sini. Itu hanya mimpi, Naila. Beberapa saat kemudian, bibi Naila datang bersama makanan. Melihat keponakannya menangis, ia segera duduk di sampingnya. Ada apa, nak? Tanyanya cemas. Tadi Naila mimpi ayah, Bi, ayah bilang mau pergi. Mimpi itu terasa nyata sekali. Isaknya. Bibinya menggenggam tangan Naila, berusaha menenangkan. Itu hanya mimpi, sayang. Kita masih berharap dan berdoa, ya. Ayo, makan dulu, nak. Kamu harus kuat. Kata bibinya sambil memberikan makanan yang ia bawa. Naila mengangguk, mencoba berdiri. Saya ke toilet dulu, Bi. Namun saat ia berjalan menuju ruang ICU, ia melihat dokter dan beberapa perawat berlari tergesa ke arah ruangan ayahnya. Bi. Ayah. Katanya panik. Bibinya mencoba tetap tenang walau hatinya sendiri sudah dipenuhi kecemasan. Tenang, nak. Mari kita lihat dulu. Di tengah kekalutan, Gabi datang bersama Rafa. Gabi tidak bertanya apapun, hanya langsung memeluk Naila erat. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruang ICU. Ekspresinya datar, dan penuh duka. Dok, bagaimana ayah saya? Tanya Naila dengan suara gemetar. Dokter menatap Naila lama, lalu berkata pelan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi maaf, kami tidak bisa menyelamatkan beliau. Dunia Naila seperti berhenti berputar. Napasnya tercekat. La terduduk di lantai, tak sanggup menahan tubuhnya sendiri. Matanya menatap kosong. Tidak, ayah tidak mungkin pergi, tidak. Ucapnya lirih. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Isaknya pecah di pelukan Gabi. Mimpi tadi menjadi kenyataan. Ayahnya. 138. Benar-benar telah pergi, meninggalkan dunia. Meninggalkannya. Hujan baru saja reda saat proses pemakaman selesai. Langit masih mendung, seolah turut merasakan duka yang menggelayuti hati Naila. Di atas pusara ayahnya, Naila berdiri mematung, tanpa suara, tanpa tangis, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam, seolah jiwanya ikut terkubur bersama tubuh ayahnya di dalam tanah basah itu. Para pelayat sudah pergi satu per satu. Tinggal bibi dan pamannya, Nyonya Gabi, serta Leon yang duduk di kursi roda di belakang Naila, menatap dengan tatapan khawatir dan penuh empati. Bibi Naila berjalan mendekat dengan langkah hati-hati. Tangannya menyentuh pelan pundak keponakannya. Naila, ayo nak, kita pulang, ucapnya lembut tapi tegas. Kamu nggak boleh terus seperti ini. Ayahmu nggak akan tenang kalau kamu larut dalam kesedihan seperti ini. Naila tetap diam. Tatapannya kosong,
mengarah ke gundukan tanah merah di hadapannya. "Benar, Nay," timpal Nyonya Gabi dengan suara penuh kasih. "Ayahmu orang yang kuat. Pasti beliau ingin kamu tetap berdiri tegar, melanjutkan hidup, bukan terpuruk. Kamu nggak sendiri, sayang. Kamu punya kami." Leon masih diam, tak bersuara. Tapi dalam hatinya, dia tahu rasa kehilangan itu begitu menyakitkan. Andai saja ia bisa berdiri dan berjalan, sudah lama ia rangkul Naila dan memeluknya erat. Naila perlahan teringat akan pesan ayahnya dalam mimpi malam itu. Suara lembut ayahnya kembali terngiang di kepalanya. "Naila, jangan bersedih terlalu lama, nak. Ayah mungkin tidak bisa selalu di sampingmu, tapi doa ayah akan selalu menyertaimu. Hidup harus kamu jalani, karena kamu kuat, dan kamu pantas bahagia." Air mata kembali jatuh, namun kali ini tak lagi membuncah seperti sebelumnya. Ada keikhlasan yang mulai menyusup di hati Naila. Setelah menarik napas dalam-dalam, menatap gundukan tanah itu sekali lagi, lalu mengusap ujung matanya. "Sebentar lagi, Bibi, Nyonya Gabi. Kalian pulanglah duluan, aku akan menyusul," ucap Naila pelan tapi pasti. Bibi dan Nyonya Gabi saling bertatapan sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah, tapi jangan terlalu lama ya, nak. Kami tunggu di rumah." Mereka pun pergi meninggalkan Naila dan Leon berdua di sisi makam. Hening menyelimuti keduanya. Hanya suara dedaunan yang ditiup angin menjadi musik latar duka mereka. Leon akhirnya bersuara, pelan namun dalam. "Aku ingat saat ayahku meninggal, Nay. Hari itu aku baru saja pulang dari sekolah, dan tiba-tiba ibuku memelukku sambil menangis. Aku nggak ngerti apa-apa waktu itu, sampai akhirnya beliau bilang, ayahku sudah tidak ada." Leon menarik napas sejenak, matanya menerawang ke kejauhan. 139. Ibuku, beliau perempuan paling kuat yang pernah kutahu. Di saat beliau kehilangan cinta sejatinya, beliau tetap berdiri tegak. Dia bilang, "Leon, hidup ini nggak selalu adil. Tapi kita bisa memilih, menyerah atau terus melangkah." Sejak saat itu, aku berjanji untuk selalu melangkah, apapun yang terjadi. Naila menunduk, tangannya meremas jemarinya sendiri. Kata-kata Leon menembus dinding kesedihannya. "Aku tahu rasanya kehilangan orang yang paling kita cintai di dunia ini, Nay," lanjut Leon, suaranya sedikit bergetar. "Tapi aku juga tahu, kamu perempuan yang kuat. Sama seperti ibuku. Sama seperti ayahmu." Air mata kembali jatuh dari mata Naila. Tapi kali ini, ia mengangkat wajahnya dan menatap Leon. "Terima kasih, Tuan," ucapnya pelan. "Aku cuma belum siap kehilangan ayah secepat ini." Leon tersenyum tipis. "Tidak ada yang pernah benar-benar siap, Nay. Tapi percaya deh, perlahan, rasa sakit ini akan berubah menjadi kekuatan." Naila memejamkan mata sejenak, merasakan angin sore menyentuh wajahnya. Lah tahu, hidupnya akan terasa berbeda tanpa kehadiran ayah. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendiri. Masih ada orang-orang yang peduli. Dan ada ayah, yang kini menyayanginya dari surga. 140. Hujan baru saja reda saat proses pemakaman selesai. Langit masih mendung, seolah turut merasakan duka yang menggelayuti hati Naila. Di sisi pusara ayahnya, Naila berdiri mematung, tanpa suara, tanpa tangis, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam,
seolah jiwanya ikut terkubur bersama tubuh ayahnya di dalam tanah basah itu. Para pelayat sudah pergi satu per satu. Tinggal bibi dan pamannya, Nyonya Gabi, serta Leon yang duduk di kursi roda di belakang Naila, menatap dengan tatapan khawatir namun penuh empati. Bibi Naila berjalan mendekat dengan langkah hati-hati. Tangannya menyentuh pelan pundak keponakannya. "Naila, ayo nak, kita pulang," ucapnya lembut tapi tegas. "Kamu nggak boleh terus seperti ini. Ayahmu nggak akan tenang kalau tahu kamu larut dalam kesedihan seperti ini." Naila tetap diaren. Tatapannya kosong, mengarah ke gundukan tanah merah di hadapannya. "Benar, Nay," timpal Nyonya Gabi dengan suara penuh kasih. "Ayahmu orang yang kuat. Pasti beliau ingin kamu tetap berdiri tegar, melanjutkan hidup, bukan terpuruk seperti ini. Kamu nggak sendiri, sayang, kamu punya kami." Leon masih diam, tak bersuara. Tapi dalam hatinya, dia tahu rasa kehilangan itu begitu menyakitkan. Andai saja ia bisa berdiri dan berjalan, sudah lama ia rangkul Naila dan memeluknya erat. Naila perlahan teringat akan pesan ayahnya dalam mimpi malam itu. Suara lembut ayahnya kembali terngiareng di kepalanya. "Naila, jangan bersedih terlalu lama, nak. Ayah mungkin tidak bisa selalu di sampingmu, tapi doa ayah akan selalu menyertaimu. Hidup harus kamu jalani, karena kamu kuat, dan kamu pantas bahagia." Air mata kembali jatuh, namun kali ini tak lagi membuncah seperti sebelumnya. Ada keikhlasan yang mulai menyusup di hatinya. Lah menarik napas dalam-dalam, menatap gundukan tanah itu sekali lagi, lalu mengusap ujung matanya. "Sebentar lagi, Bi, Nyonya. Kalian pulanglah duluan, aku akan menyusul," ucap Naila pelan tapi pasti. Bibi dan Nyonya Gabi saling bertatapan sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah, tapi jangan terlalu lama ya, nak. Kami tunggu di rumah." Mereka pun pergi meninggalkan Naila dan Leon berdua di sisi makam. Hening menyelimuti keduanya. Hanya suara dedaunan yang ditiup angin menjadi musik latar duka mereka. Leon akhirnya bersuara, pelan namun dalam. "Aku ingat saat ayahku meninggal, Nay, hari itu aku baru saja pulang dari sekolah, dan tiba-tiba ibuku memelukku sambil menangis. Aku nggak ngerti apa-apa waktu itu, sampai akhirnya beliau bilang, ayahku sudah tidak ada." Leon menarik napas sejenak, matanya menerawang ke kejauhan. "Ibuku, beliau perempuan paling kuat yang pernah kukenal. Di saat beliau kehilangan cinta sejatinya, beliau tetap berdiri tegak. Dia bilang, 'Leon, hidup ini nggak selalu adil. Tapi kita bisa memilih, menyerah atau terus melangkah.'" 141. Sejak saat itu, aku berjanji untuk selalu melangkah, apapun yang terjadi. Naila menunduk, tangannya meremas jemarinya sendiri. Kata-kata Leon menembus inding kesedihannya. "Aku tahu rasanya kehilangan orang yang paling kita cintai di dunia ini, Nay," lanjut Leon, suaranya sedikit bergetar. "Tapi aku juga tahu, kamu perempuan yang kuat. Sama seperti ibuku. Sama seperti ayahmu." Air mata kembali jatuh dari mata Naila. Tapi kali ini, ia mengangkat wajahnya dan menatap Leon. "Terima kasih, Tuan," ucapnya pelan. "Aku cuma belum siap kehilangan ayah secepat ini." Leon tersenyum tipis. "Tidak ada yang pernah benar-benar siap, Nay. Tapi percaya deh, perlahan, rasa sakit ini akan berubah menjadi kekuatan." Naila memejamkan mata sejenak,
merasakan angin sore menyentuh wajahnya. La tahu, hidupnya akan terasa berbeda tanpa kehadiran ayah. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendiri. Masih ada orang-orang yang peduli. Dan ada ayah, yang kini menyayanginya dari surga. Dengan suara parau namun penuh keteguhan, Naila berbisik pelan di hadapan makam ayahnya. Ayah, Naila pulang dulu, ya. Tapi Naila janji, Naila akan datang lagi ke sini. Naila nggak akan lupakan semua pesan ayah. Naila akan kuat, seperti yang ayah minta. Ayah istirahatlah dengan tenang. La membungkuk perlahan, menyentuh nisan itu dengan penuh cinta, lalu berdiri dan melangkah pergi meninggalkan makam. Sekalipun berat, Naila tahu hidup harus tetap berjalan. Setibanya di rumah mendiang ayahnya, semua kenangan itu seperti menyerbu masuk. Aroma ruangan, susunan foto-foto di dinding, bahkan cangkir kesukaan ayahnya yang masih tergantung di dapur. Semuanya seolah berbicara, memanggil-manggilnya. Namun alih-alih larut dalam tangis, Naila tersenyum kecil. Ayah pasti nggak mau lihat Naila sedih terus, gumamnya pelan. Saat itu Gabi dan Leon masih menunggu di ambang pintu. Naila menoleh pada mereka. Tuan, Nyonya, malam ini, izinkan saya tinggal di rumah ini. Saya ingin bermalam di sini, menghabiskan malam pertama tanpa ayah. Di tempat ini. Gabi saling pandang dengan Leon sejenak, lalu mendekat sambil mengangguk lembut. Baiklah, Nay. Tapi besok, kalau kamu sudah merasa lebih baik, tolong kabari saya. Biar supir kami yang menjemputmu, iya. Terima kasih, Nyonya, jawab Naila singkat. Leon, yang sejak tadi hanya diam, tampak tidak tenang. Perasaannya mengganggu. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hampa melihat Naila tidak ikut pulang bersama mereka. Saat dalam perjalanan menuju mobil, Leon tiba-tiba membuka suara. Ma, aku tidur di rumah Naila aja, ya. Ucapnya asal, tanpa berpikir panjang. 142. Gabi segera menoleh, menghentikan langkahnya ke mobil dengan kaget. Leon. Jangan aneh-aneh, ya. Kamu belum menikah, dan kamu tahu aturan mama. Kalau kamu sudah jadi suaminya, barulah kamu bisa tidur dimanapun dia berada. Ayo pulang. Nada suara Gabi tegas, bahkan sedikit kesal. Leon hanya menunduk, diam, tak berani membantah. Tapi hatinya menolak, berat meninggalkan Naila sendirian malam ini. Malam hari, di balkon kamar, Leon duduk sendiri menatap langit. Rasa gelisah menyelimutinya. Biasanya, Naila ada di sampingnya, entah sekadar ngobrol, membawakan air, atau diam-diam memerhatikannya dari sudut ruangan. Kini tidak ada siapa-siapa. Belum satu hari Naila tidak ada, Leon sudah merasa kehilangan. Gabi masuk ke kamar dan berdiri di belakang Leon, lalu menepuk pelan pundak putranya. Sekarang jawab pertanyaan Mama dengan jujur, kamu menyukai Naila, kan? Leon terkejut, menoleh cepat. Ma, kok tiba-tiba tanya itu? Jawab saja. Kamu suka Naila atau tidak? Kalau iya, jangan diam saja. Ungkapkan. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Apalagi, orang yang membuat Naila menerima pekerjaan ini sudah tidak ada. Siapa yang bisa jamin dia nggak akan berhenti? Atau nanti, kalau kamu sembuh, dia pergi karena merasa tugasnya sudah selesai.
Leon terdiam. Hatinya mencelos mendengar kata-kata itu. Mama udah pernah bilang, kamu harus serius kalau memang punya rasa. Kalian itu udah terlalu dekat. Bahkan kedekatan kalian seperti bukan sekadar perawat dan majikan, bahkan kamu sudah perkenalkan dia ke banyak orang sebagai kekasihmu. Kamu pikir Naila nggak merasa bingung dengan semua ini? Leon menghela napas berat. Aku nggak mau dia pergi, Ma. Aku nyaman sama dia. Naila bikin aku merasa hidup lagi. Tapi kamu bukan siapa-siapanya. Kalau kamu cuma diam dan nggak pernah bilang, Naila punya hak menentukan hidupnya sendiri. Dia akan tetap jadi milik orang lain suatu hari nanti, kecuali jika kamu menikahinya, tegas Gabi. Leon ingin membantah, tapi belum sempat membuka mulut, mamanya sudah bicara lagi. Mama cuma ingin kamu jujur dengan dirimu sendiri. Jangan terus sembunyi di balik status. Dengar, Leon, gadis seperti Naila itu langka. Banyak pria di luar sana yang pasti ingin memilikinya. Jangan sampai kamu kehilangannya karena kamu terlalu lama ragu. Selesai berkata begitu, Gabi berbalik dan meninggalkan Leon sendiri di balkon. Leon menatap kosong ke depan, lalu tersenyum miris. Urusan perasaan ternyata lebih rumit dari mengatur perusahaan, gumamnya pelan. 143. Siang sudah berganti sore namun sosok yang ditunggu Leon sejak pagi belum juga terlihat. Lelaki itu duduk di kursi rodanya, berkali-kali melirik ke arah pintu sambil menghela napas berat. Di wajahnya tampak gelisah, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan raut datar. Dari jendela ruang tamu, Gabi mengamati anaknya yang tampak tak tenang sejak pagi. Anak itu sok-sokan masih berpikir tentang perasaannya, tapi baru juga sehari Naila tidak ada, sudah seperti anak ayam kehilangan induknya. Oh. Seperti biasa saat sore hari, Gabi akan menyiram tanaman di depan halaman rumah. Seketika matanya menangkap sosok yang dikenalnya dengan baik. Naila. Panggil Gabi penuh semangat, meletakkan selang yang dipegangnya dan segera menghampiri gadis itu. Kenapa kamu tidak mengabari kalau kamu akan pulang? Saya sampai khawatir. Naila tersenyum, senyum yang terlihat tulus namun menyimpan sisa kesedihan. Maaf, Nyonya. Saya tidak ingin merepotkan siapa-siapa. Gabi menggenggam tangan Naila lembut. Bagaimana keadaanmu, Nak? Kalau kamu masih berduka, kamu boleh kok libur lebih lama. Saya mengerti. Naila menatap wajah wanita yang selama ini memperlakukannya dengan penuh kebaikan itu. Terima kasih banyak, Nyonya. Saya memang masih sedih, tapi saya tidak mau berlarut-larut. Ayah pasti tidak ingin saya terus menangis. Dan saya juga tidak enak meninggalkan tugas saya terlalu lama. Tuan Leon pasti membutuhkan saya. Gabi mengangguk, kagum akan ketegaran gadis itu. Bagus kalau kamu berpikiran seperti itu. Setiap dari kita pasti pernah kehilangan. Tapi kita yang masih hidup harus terus melanjutkan perjalanan. Hidup tidak berhenti hanya karena kesedihan. Gabi terdiam sejenak. Ingatannya melayang pada masa lalu, ketika suaminya meninggal dan dia harus membesarkan Leon seorang diri. Setelah menarik napas dalam, Gabi berkata, "Naiklah ke atas. Leon sedang menunggumu." "Baik, Nyonya. Saya permisi," ucap Naila sopan sambil menunduk hormat. Naila berjalan pelan menuju kamar Leon. Sesampainya di depan pintu,
ia mengetuk dengan pelan. Tak ada jawaban. Mungkin Leon sedang tertidur, pikirnya. Maka ia membuka pintu perlahan dan masuk, langkahnya ringan menuju sosok yang duduk membelakangi pintu, menatap keluar jendela. Selamat sore, Tuan. Apakah Tuan ingin mandi sekarang? Tanya Naila lembut. Leon sontak membalikkan kursi rodanya. Matanya membelalak seketika. Benar saja, Naila sudah ada di depannya, berdiri dengan senyum tenang. Ada rasa lega yang begitu besar menjalar di dalam dada Leon. Senyum bahagia muncul di wajahnya, tapi buru-buru ia menahan. Tak ingin terlihat terlalu senang. Dia ingin tetap terlihat tenang, atau setidaknya, berusaha terlihat biasa saja. 144. Kapan kamu datang? Kenapa tidak memberi kabar? Tanyanya dengan nada yang ia buat datar. Baru saja, Tuan. Maaf saya tidak sempat memberi kabar, jawab Naila sambil tetap menatap Leon. Bagaimana keadaan Tuan? Leon tertegun. Harusnya dia yang menanyakan itu. Tapi Naila tetap lebih dulu memikirkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Aku baik, jawab Leon singkat. Lalu setelah hening sejenak, ia balik bertanya, kamu sendiri, bagaimana? Naila menatapnya lalu tersenyum kecil. Ya, seperti yang Tuan lihat. Saya masih bisa tersenyum. Mereka saling diam. Tapi dalam diam itu, banyak hal yang tidak terucap. Rasa rindu, rasa nyaman, dan mungkin cinta yang mulai tumbuh tanpa disadari. Tanpa berkata apa-apa lagi, Naila segera menjalankan tugasnya. Mengambil handuk bersih dan mempersiapkan pakaian ganti Leon. Meski sikapnya tenang seperti biasa, hatinya tahu, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Entah itu karena perpisahan singkat atau karena perasaan yang perlahan mulai berubah arah. Dan Leon hanya bisa menatap punggung Naila yang sibuk mengurusinya. Dalam hati, ia berkata pelan. Kau sudah kembali Naila. Aku pastikan kau akan tetap di sini. Malam itu, Leon duduk diam di kursi rodanya, menatap ke arah jendela yang terbuka sebagian. Angin malam yang sejuk masuk dan menyentuh wajahnya perlahan. Di dalam kepalanya, ia berulang kali mengulang susunan kata yang telah ia pikirkan sejak sore tadi. Malam ini aku harus mengatakannya. Harus. Jangan sampai salah ucap. Ucapkan pelan-pelan. Tatap matanya, lalu bicara. Leon menenangkan dirinya sendiri. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Naila masuk seperti biasa, membawa nampan kecil dengan segelas susu di atasnya. Senyumnya lembut dan menenangkan seperti malam-malam sebelumnya. Tuan, saya bawakan susu. Diminum dulu sebelum tidur ucapnya sambil meletakkan gelas di meja kecil di samping Leon. Leon memandangi susu itu lalu mengerucutkan bibir. Susu lagi? Aku sudah bosan, Naila. Naila mengangkat alis, lalu mengangkat kembali nampan itu. Ya sudah, kalau begitu Tuan tidak perlu meminumnya, ujarnya tenang, lalu berbalik hendak keluar. Leon mengernyit. Biasanya Naila langsung cerewet kalau aku menolak. Kok sekarang malah, bukan itu yang penting sekarang. Fokus, Leon. Naila, tunggu, panggil Leon cepat. Langkah Naila terhenti. Menoleh, menatap Leon. Ada apa, Tuan? Leon menarik napas dalam,
mencoba menenangkan degup jantungnya yang terasa tidak karuan. 145. Aku sudah memikirkan nasihat dari Mama, katanya perlahan. Maksud Tuan? Tanya Naila bingung. Sebenarnya, Leon juga ingin mengatakan pesan dari ayahnya yang dulu pernah berpesan agar ia menjaga Naila. Tapi pikirannya berubah. Cukup aku saja yang tahu soal itu. Aku ingin kita menikah, ucap Leon akhirnya, suaranya terdengar gugup. Naila mengerjap. Apa? Menikah? Tanyanya memastikan, ekspresinya penuh kebingungan. Leon mengangguk pelan. Di dalam hati, ia mengutuk dirinya sendiri karena ucapan yang keluar sangat berbeda dari apa yang ia rencanakan sebelumnya. Tuan tidak salah bicara, kan? Tanya Naila sekali lagi, nadanya ragu. Tuh kan, pasti dia pikir aku main-main, batin Leon. La menghela napas dan mencoba memperbaiki ucapannya. Aku serius. Aku memang memintamu untuk menikah denganku. Supaya aku bisa lebih mudah menjaga dan melindungimu. Astaga, kenapa kalimatku malah terdengar seperti negosiasi? Harusnya bilang, karena aku mencintaimu, bukan malah seperti kasih alasan teknis. Pikirnya, rasanya Leon ingin sekali menepuk bibirnya sendiri karena apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan yang diucapkan. Leon merasa frustrasi. Naila terdiam sejenak. Wajahnya menegang, ada keraguan yang jelas di matanya. Apa harus kita menikah, Tuan? Tanya Naila. Lia. Itulah caraku agar bisa selalu melindungimu. Aku nggak mau kejadian waktu kamu disekap itu terulang lagi. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kata Leon. Entah kenapa jadi kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Leon makin bingung. Naila menggenggam tangan di depan tubuhnya, menunduk sedikit. Jadi, alasan Tuan ingin menikah hanya karena ingin melindungi saya. Leon terdiam. Pertanyaan itu tepat mengenai pusat keraguannya. La ingin menjawab dengan jujur, bahwa ia mencintai Naila. Tapi lidahnya tetap keluh. Rasa malu dan takut salah ucap membuatnya bingung harus berkata apa. Menurutmu sendiri, bagaimana? Leon balik bertanya berharap Naila paham akan maksudnya. 1. 146. Naila berdiri terpaku. Kalimat yang baru saja diucapkan Leon masih terngiang jelas di telinganya. La melamar, tapi bukan seperti lamaran pada umumnya. Tidak ada nada romantis, tidak ada ungkapan cinta. Hanya alasan, ingin melindungi. Pikirannya penuh tanda tanya. Benarkah hanya itu alasan Tuan Leon? Kalau iya, kenapa akhir-akhir ini ia begitu perhatian? Kenapa dia terlihat begitu khawatir padaku? Kenapa tak pernah ada satupun kata cinta yang terucap? La takut berharap lebih. Takut jika perasaannya bertepuk sebelah tangan. Ajakan menikah yang datang tanpa cinta hanya akan membuatnya kecewa jika nanti semua berakhir bukan karena perasaan, tapi kewajiban. Sementara Naila diam membeku, Leon mulai gelisah. Kenapa kamu diam saja? Jangan sampai kamu menyesal. Kata orang, kesempatan gak datang dua kali, Iho. Leon mencoba memancing respons Naila, dan menyembunyikan kegugupannya di balik nada santai. Naila mengangkat wajah, matanya menatap Leon dengan polos. Kalau sekarang saya menolak lamaran Tuan, Tuan gak akan menawarkan lagi untuk menikahi saya. Pertanyaan itu membuat Leon terdiam sejenak. La mengangkat alis,
nyaris tertawa kecil, lalu menggeleng pelan. Tentu saja tidak begitu maksudnya. Maksudku, ya, aku tetap akan memaksa kamu menikah denganku kalau perlu. La menatap Naila, berusaha terlihat percaya diri, meski jantungnya berdetak tidak karuan. Lalu, dengan ekspresi yang sok bangga, Leon berkata, coba kau pikirkan baik-baik. Aku ini pria langka. Sulit Iho, menemukan pria seperti aku. Di luar sana, banyak wanita yang ingin bersamaku. Tapi aku abaikan semuanya, karena aku ingin melindungimu. Jadi, lebih baik kau terima saja lamaran ini. Naila nyaris tertawa. Kenapa dia malah mempromosikan dirinya seperti barang di toko? Pikirnya heran. La bingung bagaimana harus menanggapi. Yang Naila inginkan adalah pernikahan yang dibangun atas dasar cinta. Bukan karena alasan melindungi saja. Baginya, pernikahan adalah sesuatu yang suci, sekali seumur hidup. La ingin kepastian hati, bukan hanya niat baik.